Halo sobat, pernah nggak sih kamu kepikiran, enak banget ya kalau bisa punya penghasilan, tapi tanpa harus kerja tiap hari? Kayak kamu lagi tidur, lagi nonton drakor, atau bahkan lagi bengong pun, duit tetap masuk ke rekening. Nah, itu yang disebut passive income, penghasilan yang tetap ngalir walau kita nggak aktif kerja terus-terusan. Dan hari ini, aku pengen ajak kamu ngobrol soal 13 aset penghasil passive income. Ada yang udah sering kita dengar, ada juga yang mungkin baru banget buat kamu. Tapi semua bisa kita mulai, asal pelan-pelan dan konsisten. Yuk mulai. Yang pertama, reksadana pasar uang dan indeks. Kalau kamu pengen mulai investasi tapi masih takut sama dunia saham yang naik turun itu, cobain deh reksadana pasar uang atau indeks. Gampangnya, kamu nitipin uang ke manajer investasi biar mereka yang atur. Uangnya bakal ditempatin ke hal-hal yang aman kayak deposito atau obligasi jangka pendek. Kalau yang versi indeks, uang kamu bakal nyebar ke beberapa saham besar kayak LQ45. Jadi nggak ribet milih sendiri. Modalnya kecil kok. Bahkan ada yang bisa mulai dari 10.000. Returnnya memang nggak tinggi-tinggi banget, tapi jauh lebih baik daripada uang yang cuma diam di rekening. Kalau kita rutin nabung tiap bulan, hasilnya bisa kerasa banget dalam setahun 2 tahun ke depan. Yang kedua, obligasi retail Indonesia, Sukuk. Ini salah satu cara paling aman buat dapet penghasilan pasif. Intinya, kamu minjemin duit ke negara, dan setiap bulan atau 3 bulan sekali, negara bakal bayar kamu bunga. Enaknya, ini dijamin langsung sama pemerintah, jadi aman banget. Kekurangannya, uang kamu bakal kelok selama 3-5 tahun. Jadi pastikan ini bukan uang yang kamu butuhin buat keperluan mendadak. Tapi buat kamu yang pengen penghasilan pasif yang pasti dan rutin, ini layak banget dicoba. Yang ketiga, deposito berjangka. Kalau kamu tipe orang yang maunya aman banget, bisa coba deposito. Kamu simpan uang di bank, terus uangnya dikunci selama jangka waktu tertentu, biasanya 1-12 bulan. Nanti kamu dapat bunga yang sedikit lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Tapi ya, jangan harap hasil gede. Ini cocoknya buat parkir uang sementara. Kalau kamu masih muda dan butuh pertumbuhan aset, ini bukan pilihan terbaik. Tapi buat simpanan darurat, oke banget. Yang keempat, saham dividen. Bayangin kamu punya saham dari perusahaan besar, terus setiap tahun perusahaan itu bagi-bagi untung. Kamu tinggal duduk manis dan tiba-tiba dapat uang karena kamu pemilik sebagian kecil perusahaan itu. Kalau kamu konsisten beli saham-saham yang rutin bagi dividen, lama-lama dividen itu bisa jadi penghasilan pasif. Emang kecil di awal, tapi kalau sabar, ini bisa jadi tabungan masa depan yang manis banget. Yang kelima, P2P lending. Kita bisa jadi bank mini buat orang-orang yang butuh pinjaman. Uangnya kita pinjemin lewat platform digital dan kita dapat bunga dari situ. Returnnya bisa tinggi banget, tapi ingat, risikonya juga tinggi. Makanya, kamu harus pinter-pinter milih platform dan meminjamkan ke borrower yang punya reputasi bagus. Jangan taruh semua uang di satu tempat, dan jangan masukin uang yang kamu nggak rela kehilangan. Yang keenam, sewa properti. Kalau suatu hari kamu punya rumah, kos-kosan, ruko, atau bahkan lahan kosong yang bisa disewain, itu bisa jadi sumber passive income yang stabil banget. Setiap bulan atau tahun penyewa bayar, kamu tinggal terima. Memang enggak 100% pasif ya, karena kadang kita tetap harus ngurus penyewa atau maintenance. Tapi tetap aja, ini aset yang kerjanya bisa jangka panjang. Yang ketujuh, investasi di bisnis orang lain. Kita enggak harus jadi pelaku bisnis buat punya bagian dari keuntungan bisnis. Sekarang ada banyak platform yang memungkinkan kita investasi di UMKM atau startup kecil. Kalau bisnisnya berhasil, kita bisa dapat bagian dari keuntungannya. Tapi ya, ini juga termasuk high risk. Makanya, penting banget kita pelajari dulu bisnisnya. Jangan asal ikut-ikutan.
Yang kedelapan, website and aplikasi. Punya blog, toko online, atau situs informasi itu bisa jadi aset juga loh. Kalau kamu punya skill nulis, desain, atau ngerti cara bikin traffic naik, kamu bisa dapat penghasilan dari iklan, afiliasi, atau jual produk digital. Sekali jalan, website itu bisa kasih penghasilan rutin, asal konsisten dikelola. Kalau nggak mau bikin dari nol, sekarang juga banyak kok yang jual website siap pakai. Yang ke-9, royalti. Kalau kamu suka bikin lagu, nulis buku, atau bikin desain, karya kamu bisa terus menghasilkan uang setiap kali diputar, dibaca, atau dibeli. Itu namanya royalti. Bahkan sekarang kamu bisa beli sebagian hak dari karya orang lain juga. Tapi ya, pastikan semua legal dan jelas. Jangan sampai beli karya bajakan. Yang ke-10, anuitas asuransi. Bayangin kamu store uang ke perusahaan asuransi dari sekarang. Nanti pas kamu pensiun, kamu tinggal terima gaji tiap bulan seumur hidup. Ini cocok banget buat kita yang pengen hidup tenang di masa tua. Tapi ya, produknya agak rumit. Jadi jangan langsung beli sebelum benar-benar ngerti cara kerjanya. Kepemilikan mesin punya vending machine, mesin laundry koin. Kalau kamu taruh di tempat strategis, mesin ini bisa kerja tiap hari walau kamu lagi liburan. Iya, butuh modal dan perawatan. Tapi begitu jalan, penghasilannya bisa rutin banget. Cocok buat kamu yang pengen punya bisnis kecil yang setengah pasif. 12. NFT and aset digital. Ini dunia yang lumayan baru, tapi seru. NFT itu bisa berupa karya seni digital, musik, item game, dan lainnya. Kalau karya itu terus diperjualbelikan, kamu bisa dapat royalti dari setiap transaksi. Tapi ya, harus paham dulu, karena dunia ini cepat banget berubah, dan risikonya besar juga. 13. Kripto itu aset digital yang harganya ditentukan pasar. Beberapa jenis bisa kamu staking alias dikunci, dan kamu dapat bunga atau reward dari situ. Returnnya bisa gede, tapi naik turunnya juga ekstrem. Jadi kalau kamu mau coba, pastikan kamu benar-benar ngerti dan siap mental. Intinya gini, kita nggak harus kerja terus-terusan buat dapat penghasilan. Kalau kita bisa mulai bangun aset dari sekarang, meskipun pelan-pelan, suatu hari nanti kita bisa lebih santai. Bukan karena kita malas, tapi karena kita pintar ngebangun sistem yang kerja buat kita. Kalau kamu udah punya salah satu dari aset ini, keren. Kalau belum, tenang. Mulai aja dari yang paling cocok buat kamu, sesuaikan dengan profil investasi kamu, dan belajar untuk cari tahu informasi lebih dalam. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu lebih semangat atau dapat sudut pandang baru, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke temanmu yang butuh dorongan juga. Tulis di kolom komentar, investasi apa yang kamu mau mulai hari ini. Yuk, kita saling dukung. Karena kita semua lagi belajar, dan kita semua bisa jadi lebih baik. Sampai ketemu di video Cara Kaya episode selanjutnya.